Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, di sini kami dari kelompok digital marketing dan juga market research ingin melakukan diskusi terkait dengan tema diversifying supply chain opportunities in ASEAN. Jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawabnya atau sesi diskusinya, di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari saya, Nadif Dafar Ramadan dengan NIM 17106230558. Saya Maulana Syafiq Akan dengan NIM 17106230007. Saya Labi Fatihaya dengan NIM 17106230009. Lalu ada saya dengan Muhammad Rehan dengan NIM 17106230065. Lalu ada saya Kevin Khalid Kalvani dengan NIM 17106230067. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena telah hadir di sesi diskusi kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membedah topik yang sangat relevan di dalam ekonomi global, yaitu diversifying supply chain opportunities in ASEAN. Jadi, harapan saya pada diskusi kali ini itu dapat memberikan kita gambaran yang komprehensif untuk membuka. Jadi, saya persilahkan kepada Maulana untuk memberikan latar belakang mengapa diversifikasi rantai pasok itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Oke, makasih di oke. Pembahasan pertama itu mengenai tentang meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai sejak pandemi COVID-19. Nah, hal ini memicu dunia menyadari betapa rapuhnya ketergantungan pada satu sumber rantai pasok. Nah, karena banyaknya perusahaan yang tergantung pada suatu rantai pasok, ini banyak perusahaan yang menerapkan strategi Cina plus satu untuk mengurangi resiko tersebut. Salah satunya yaitu ASEAN yang menjadi sorotan karena menawarkan biaya produksi yang lebih kompetitif, yang memiliki populasi muda yang banyak, dan juga perjanjian dagang yang bebas secara luas. Nah, benar tuh, Ul. Menurut laporan McKinsey juga sekitar 16% perusahaan global ini telah mengalihkan sebagian operasi mereka ke ASEAN sejak 2020. Nah, bahkan juga nih, ekspor dari Vietnam ke Amerika Serikat itu tumbuh sekitar 21% dalam setahun terakhir, menggantikan banyak produk dari Tiongkok. Nah, maka dari itu perpindahan ini tentunya butuh banget kesiapan infrastruktur. Indonesia misalnya, yang membangun pelabuhan Patimban untuk mendukung ekspor otomotif. Sementara negara Malaysia, dia memperluas pelabuhan Klang dan Vietnam sedang membangun bandara internasional Long Tan. Dalam sektor teknologi, ASEAN juga berkembang pesat, terutama di Malaysia, di khususnya Penang, menarik perusahaan semikonduktor besar seperti Intel dan Bosch. Intel bahkan menginvestasikan 7 miliar dolar untuk memperluas fasilitas fabrikasi di sana. Oke, jadi sangat menarik sekali ya diskusinya. Jadi mungkin untuk memperdalam, kita bisa mulai bahas per negaranya. Baik, mungkin kita bisa mulai dari negara Vietnam. Oke, kita masuk ke negara Vietnam yang mungkin sangat agresif untuk menarik investasi banyak investor asing. Nah, karena mereka ini punya lebih dari 15 perjanjian perdagangan bebas termasuk CPTPP dan EVFTA. Banyak perusahaan sebesar seperti Samsung, Apple untuk mengalihkan produksi mereka ke Vietnam. Namun mereka masih menghadapi tantangan berupa infrastruktur yang belum seimbang dengan pertumbuhan permintaan mereka. Nah, betul tuh kawasan industri seperti Hoa Lak High Tech Park adalah butik konkret juga bagaimana Vietnam ini mempersiapkan ekosistem teknologi mereka. Nah, yang penting juga adalah salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM juga menjadi pekerjaan rumah yang besar nih bagi negara-negara lainnya. Nah, di lain sisi di Indonesia itu sedang mendorong hilirisasi sumber daya alam. Tesla, eh, BYD, dan LG Energy Solution telah menjalin MOU untuk mendirikan pabrik baterai EV di Indonesia. Nah, proyek ini
menempatkan Indonesia dalam peta global industri kendaraan listrik. Indonesia juga mengembangkan kawasan ekonomi khusus berbasis teknologi seperti di Kendal dan juga di Batam. Tantangannya lebih kepada reformasi birokrasi dan juga perizinan yang kompleks. Nah, salah satunya juga Malaysia itu masih menjadi raksasa di bidang semikonduktor. Penang disebut sebagai Silicon Valley of the East, namun juga populasi mereka yang mulai menua bisa menjadi tantangan dalam jangka panjang. Lalu di negara Thailand, mereka ini sedang mendorong program Thailand 4.0, yang mana itu adalah transformasi industri berbasis inovasi. Nah, salah satu langkah mereka yaitu adalah menarik investasi untuk produksi kendaraan listrik, seperti BYD yang membangun pabrik senilai 500 juta dolar. eh, Filipina menonjol di sektor BPO dan juga manufaktur elektronik. Namun, ketidakstabilan politik dan juga banyaknya bencana alam menjadi faktor resiko yang harus dikelola dengan strategi yang bagus. Oke, sangat menarik sekali ya untuk diskusinya. Mungkin untuk memperkaya perspektif kita, saya ingin menambahkan hasil dari webinar HKTDC Research berjudul Diversifying Supply Chain Opportunities in ASEAN yang diadakan pada tanggal 10 April 2025. Mungkin bisa disampaikan oleh Maulana. Oke, dalam webinar tersebut mungkin banyak membahas tentang perusahaan-perusahaan yang berada di Greater Bay yang berfokus di area Tiongkok yang kini sudah menjajaki beberapa bagian di ASEAN sebagai basis produksi baru. Nah, faktor-faktor kunci yang mereka pertimbangkan yaitu stabilitas kebijakan investasi, insentif pajak, dan kesiapan infrastruktur. Nah, tapi di situ juga dibahas nih, atau di garis besar, bahwa tantangan besar seperti fragmentasi regulasi antara negara ASEAN. Misalnya seperti perbedaan dalam aturan pajak ekspor atau standar produksi yang bisa memperlambat integrasi rantai pasok. Nah, selain itu, logistik juga menjadi sorotan. Di webinar dijelaskan ditekankan pentingnya pembangunan pelabuhan, jalur kereta api lintas negara, dan bandara yang efisien untuk mendukung konektivitas negara-negara ASEAN. Sekarang kalau kita lihat dari sisi teknologinya, webinar tersebut tuh banyak menyoroti bahwa digitalisasi rantai pasok seperti penggunaan IoT dalam pengelolaan gudang dan juga blockchain untuk tracking produk yang akan menjadi faktor penentu terkait daya saing di ASEAN. Oke, jadi tadi kita dari obrolan tadi kita sudah bisa melihat potensi besar dari negara-negara ASEAN. Tapi pastinya tentu ada tantangan besar. Apa yang menurut teman-teman di sini itu menjadi hambatan yang utama? Eh, Hambatan utama bisa dimulai dari fragmentasi pasar. Jadi ASEAN itu bukan entitas homogen, melainkan setiap negaranya itu punya regulasi sendiri, dari hak kekayaan intelektual hingga tarif bea cukai. Selain itu juga kesiapan teknologi masih belum merata. Adopsi warehouse automation di Indonesia dan juga Vietnam baru sekitar 30%, sedangkan di Malaysia bahkan sudah mencapai 50% lebih. Nah, selain itu juga isu keberlanjutan juga mulai muncul. Banyak perusahaan multinasional mencaratkan standar ESG tinggi yang mana negara-negara ASEAN harus beradaptasi, bukan hanya fokus pada biaya yang murah. Nah, dari situ juga saya melihat bahwa ASEAN juga sebagai peluang jangka panjang, bukan sekedar alternatif darurat, tetapi perusahaan tersebut harus membangun hubungan lokal yang lebih kuat dan memahami dinamika politik yang ada di masing-masing negara tersebut. Nah, infrastruktur logistik kelas dunia tentunya akan menjadi pembeda. Negara yang lebih cepat mengembangkan jaringan transportasi tentunya akan memimpin kompetisi. Terkait talenta digital harus juga dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan industri. Tanpa SDM yang kompeten, inovasi teknologi hanya akan menjadi slogan kosong. Nah, dan juga nih, ASEAN harus dilihat sebagai mitra strategis yang setara, bukan hanya tempat outsourcing. Investasi jangka panjang di kawasan ini harus berbasis pada prinsip kolaborasi dan juga keberlanjutan.
Baik, terima kasih kepada seluruh panelis atas wawasan yang tajam dan mendalam. Jadi, semoga diskusi kita hari ini dapat membantu semua pihak melihat ASEAN sebagai jantung baru rantai pasok global. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.